Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas untuk akhir pekan kita hari ini di hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kiranya akhir pekan kita ini merupakan hari yang sangat membahagiakan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berkenan untuk datang kepada Allah, mendengarkan dan juga membaca renungan kita pada saat hari ini yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendapatkan hukuman dari guru, dari orang tua, sudah bisa dipastikan posisi kita sebagai posisi yang bersalah. Hukuman itu mau mempertegas bahwa kelakuan kita atau yang kita lakukan itu melanggar aturan, melanggar kaidah yang ada di dalam rumah atau juga di dalam sekolah. Bahkan bisa saja hukuman itu jatuh di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, hukuman membuat kita mengetahui apa yang tidak disukai atau apa yang disukai dalam keluarga, baik di dalam sekolah, di dalam gereja, dan juga di dalam masyarakat. Hukuman mempertegas supaya kita tidak hidup dalam keterpurukan atas masalah, atau bisa juga keterpurukan atas sesuatu yang sudah kita ketahui tetapi terus kita langgar. Ini membuat hukuman membuat kita berbalik arah, supaya kita tidak lagi melakukan kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, agar kehidupan kita kelak, kehidupan yang penuh dengan kasih, bahkan juga kehidupan yang memiliki rasa bagaimana kita menghargai satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, itu juga lah yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka masih di dalam masa pembuangan. Mereka hidup di dalam kekhawatiran, mereka hidup di dalam tekanan, dan mereka hidup bagaikan keluarga atau anak tanpa seorang pemimpin atau tanpa seorang pelindung. Mereka keasikan melakukan dosa, bahkan mereka juga sering sekali menambah Tuhannya ketika sedang beribadah. Hal inilah yang membuat Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka melalui bangsa lain, agar di dalam hukuman itu bangsa Israel tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka dan apa yang harus mereka jauhi, supaya tetap mampu berhubungan dengan Allah di dalam kasih setianya. Di dalam nats kita hari ini, bagaimana ketika kita mengalami hukuman karena kesalahan kita sebuah lembu dan beruang yang tidak mungkin mampu untuk disatukan, atau juga kita disatukan kepada jerami atau singa ya di dalam perkara nats kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, ini mau mengajak kepada kita bahwa di dalam hukuman yang Tuhan berikan, Dia akan memisahkan kita, Dia akan membentuk kita, bahkan juga kita diajak untuk berubah seturut dengan kekuasaan bahkan juga kehendak-Nya. Melalui nats kita hari ini mau ditekankan kepada kita bagaimana kita akan mendapatkan sebuah kematian yang selama-lamanya,
bila kita tidak mau untuk berubah, bertobat, dan berbalik haluan agar kita mencintai jalan Allah. Ini merupakan sebuah pemberitahuan kepada bangsa itu, bangsa Tuhan, bangsa Israel, agar kembali lagi menjalankan seluruh aturan Tuhan. Walaupun mereka di dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan yang tidak baik, melalui firman Tuhan kita hari ini, bahwa tidak ada kehidupan di dalam setiap orang yang tidak mau berubah atau orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini menjadi sebuah pengajaran kepada kita bagaimana bangsa Israel di dalam firman Tuhan kita hari ini diibaratkan seorang anak yang menyusup yang akan bermain dekat liang ular tedung dan akan dicerai-beraikan kepada sarang ular beludak. Ini mau menyampaikan kepada kita bahwa anak Tuhan pun bisa jatuh di dalam pencobaan. Tetapi diajarkan melalui firman Tuhan kita hari ini, di dalam hal tertekan sekalipun, di dalam hal pemberontakan sekalipun, datanglah kembali kepada Allah. Bila hukuman Allah sudah datang kepada kita dan menyapa kita, kita akan dibentuk secara habis-habisan. Bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita lihat hukuman Tuhan atas keberdosaan kita, agar kita dipulihkan kembali, memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dari hari ke hari. Sampai saat ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kami boleh merayakan kehidupan kembali melalui hari yang baru ini. Mari Tuhan sertai kami, agar kehidupan kami kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan dalam keberadaan kami, kesulitan kami, sukacita kami. Mari bentuk kami Tuhan. Dan jangan biarkan hukuman Tuhan datang ke dalam kehidupan kami. Tetapi biarkanlah hati, jiwa, dan juga mata kami terarah kepada jalan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lewati Tuhan, kami tidak membenci peringatan-Mu. Kami tidak membenci teguran-Mu. Tetapi biarkanlah waktu dan juga tekanan hidup, bahkan juga sukacita membentuk kami menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Kami mau Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.